Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang teknologi komunikasi cahaya secara umum. Bagi yang belum sempat melihat, link video sebelumnya bisa dicek pada kolom deskripsi di bawah. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan tentang parameter yang bisa mempengaruhi tingkat keandalan sistem komunikasi cahaya, yaitu mengenai parameter ukur dari sistem komunikasi cahaya tampak. Di akhir pembahasan sempat disinggung bahwa di samping kecepatan transmisi data yang cepat, sistem komunikasi cahaya memiliki kekurangan, di mana sangat rentan terhadap gangguan berupa halangan, serta jarak jangkauan yang pendek. Hal ini bisa menimbulkan sebuah masalah, yaitu akan mempengaruhi kualitas dari sistem komunikasi cahaya, baik itu dari sisi pemancar maupun penerima. Sebagaimana sebuah masalah, perlu dicari tahu bagaimana solusinya. Entah itu dilakukan rekayasa dalam pengaplikasiannya, ataupun dengan penambahan komponen-komponen yang mampu meningkatkan keandalan sistem tersebut. Tetapi kita tidak akan membahas solusi dari masalah ini terlebih dahulu. Terus, bahas apa dong? Sebelum membahas tentang bagaimana cara meningkatkan keandalan sistem tersebut, penting untuk diingat, bagaimana cara kita mengetahui tingkat keandalan suatu sistem tersebut. Contoh sederhananya, si A ingin menaikkan berat badan untuk mencapai berat ideal. Cara menaikkan berat badan ada beberapa cara, seperti makan bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Tapi, bagaimana si A bisa mengetahui apakah beratnya sudah mencapai ideal atau belum? Yap, untuk itu si A memerlukan timbangan untuk mengetahui berat badannya, sehingga dia bisa mengukur berada di level mana berat badannya itu. Sama halnya dengan analogi berat badan, sebelum meningkatkan keandalan sistem komunikasi, perlu diukur tingkat keandalan sistem komunikasi tersebut. Lalu, apa saja yang perlu diukur dari sistem komunikasi? Ada beberapa parameter yang bisa digunakan. Di antaranya yaitu kekuatan sinyal atau desibel, dapat dilihat dari awal pemancaran maupun saat sinyal diterima. Kemudian ada noise, yaitu seberapa rentan sistem komunikasi terhadap gangguan-gangguan dari luar. Dan yang ketiga ada BER, atau bit error rate, tingkat kesalahan transmisi data. Nah, kali ini kita akan fokus pada bit error rate. Kenapa BER? Ya, karena ini yang pernah saya kerjakan. Oke, lupakan terkait alasan tersebut. Langsung kita bahas saja. Secara definisi, BER merupakan perbandingan antara jumlah bit yang salah, yang diterima, dibandingkan jumlah bit yang dikirim. Mungkin sedikit bingung ketika membahas terkait bit. Jadi begini, dalam komunikasi data, informasi akan dikodekan dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Nah, ukuran data yang digunakan adalah bit. Misalnya 4 bit data, berarti ada sejumlah kombinasi data dari 0000 sampai 1111, di mana jumlah kombinasi yang mungkin ada sebanyak 16 data. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan, bit yang dikirim adalah 0101. Sedangkan pada sisi penerima, data yang terbaca adalah 0111. Maka dari proses pengiriman data di atas, ada satu data yang salah. Maka nilai bit error rate-nya adalah 1/4 atau 0,25%. Oh, maksudnya 25%. Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai BER, maka kualitas keandalan suatu sistem komunikasi semakin baik. Sedangkan apabila nilai BER semakin besar, itu berarti semakin banyak data salah yang terkirim, sehingga kualitas keandalan dari sistem komunikasi tersebut buruk. Alat yang digunakan untuk mengukur nilai BER disebut BER tester. Karena harga BER tester yang mahal, kita bisa kok membuat BER tester sendiri. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk membuat BER tester adalah dengan mengimplementasikan gerbang logika SOR. Belajar sedikit terkait elektronika digital. Gerbang logika merupakan dasar dari elektronika digital, di mana gerbang logika merupakan suatu proses matematis boolean yang bertujuan untuk mengubah satu atau lebih suatu inputan untuk menjadi output yang diinginkan.
Gerbang logika XOR memiliki keluaran X bernilai high atau 1 ketika input A dan B bernilai berbeda. Sedangkan nilai keluaran X akan bernilai low atau 0 ketika input A dan B bernilai sama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel. Lalu bagaimana penerapan gerbang logika dalam pembuatan bar tester, sekaligus bagaimana pengujian bar pada suatu sistem komunikasi digital? Sebagai pengantar singkat, perhatikan diagram berikut. Sebelum informasi dikirim pada bagian TX, informasi tersebut akan disimpan juga. Lalu setelah melalui proses transmisi dan diterima pada sisi RX, lalu informasi akan didemodulasi. Informasi yang sudah diterima tadi akan dibandingkan dengan informasi saat dikirim pada blok komparator. Nah, komparator ini dibuat dari gerbang logika XOR. Apabila inputnya bernilai sama, maka outputnya bernilai 0. Dan apabila inputnya berbeda, nilai outputnya akan 1. Ketika ada nilai yang berbeda inilah yang akan dihitung sebagai bit error. Dengan begitu bisa diketahui berapa nilai bar pada suatu sistem komunikasi yang diuji. Serta dengan nilai bar yang didapatkan, dapat disimpulkan apakah sistem komunikasi yang diuji tersebut memiliki tingkat keandalan yang bagus atau tidak. Itu tadi pembahasan terkait dengan parameter yang mempengaruhi tingkat keandalan suatu sistem komunikasi. Ya, sebenarnya terfokus pada bit error rate saja sih. Tapi ya sudah, semoga yang lain sempat saya bahas. Oke, sampai jumpa.